Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Danapati yang selalu akan memberikan informasi terkait dunia peternakan, dunia pertanian maupun juga pada dunia segmen bisnis lainnya. Seperti janji saya kemarin, kali ini saya akan membahas tentang lebih menguntungkan mana antara memelihara kambing dan domba. Semoga video ini tidak menimbulkan perdebatan antara peternak kambing maupun domba. Baik, untuk pertanyaan lebih menguntungkan mana antara kambing dan domba, saya jawab dua-duanya sama-sama menguntungkan. Hanya saja, dua binatang ini memiliki karakteristik yang berbeda. Contoh, untuk kambing, dia lebih dominan suka pada hijauan segar. Baik itu dedaunan dari pohon batang keras atau istilahnya rambanan ataupun rumput. Ini dominan kesukaannya itu. Sedangkan domba ini dua-duanya suka, baik itu rambanan maupun rumput, dan juga lebih mudah adaptasi pada pakan. Contohnya silase maupun fermentasi. Selain itu, domba akan cepat lebih gemuk dibandingkan dengan kambing, dengan catatan pemberian pakan porsi maupun jenisnya sama. Soal harga gimana? Kalau harga relatif, domba pun juga ada yang mahal tergantung jenisnya ya. Tapi kalau kambing memang untuk secara umum harganya lebih tinggi dibandingkan dengan domba. Hanya saja karena perbedaan karakteristik ini nantinya peternak harus bisa membidik mana yang lebih cocok dengan kondisi peternak, baik itu waktu, finansial, ketersediaan pakan maupun yang lainnya. Contoh, apabila Anda seorang pegawai kemudian memelihara kambing dengan kapasitas yang cukup banyak, ini tentunya akan merepotkan. Karena apabila kambing ini hanya diberi pakan berupa silase, kemungkinan untuk gemuk juga sulit. Kalau diberi pakan tambahan seperti konsentrat atau bahan pakan tambahan lain, kosnya akan naik. Yang perlu diperhatikan, kos produksi ini menentukan seberapa besar margin laba yang nantinya akan diperoleh pada usaha budidaya peternakan. Saya sudah menyaksikan tidak hanya satu dua teman-teman saya yang mohon maaf jor-joran usaha peternakan tanpa memperhatikan kos yang timbul sehingga akhirnya gulung tikar, baik itu peternakan kambing, domba maupun sapi. Di sini saya akan bagikan terus tips terkait cara budidaya yang benar agar nantinya mohon maaf uang dapur tidak kesedot untuk uang biaya produksi pakan. Baik, setelah itu apabila Anda ini tahu, oh waktu saya sedikit, saya sarankan mending pelihara domba. Kenapa demikian? Karena domba yang sifatnya ini lebih mudah beradaptasi dengan pakan, kemudian lebih rakus terhadap semua jenis pakan, perkembangbiakannya ini pun juga lebih mudah karena bisa di sistem koloni. Tapi kalau dulur-dulur ini nantinya yang dibudidayakan adalah kambing, secara otomatis dulur-dulur memiliki konsekuensi untuk menyediakan pakanan hijauan yang lebih banyak. Untuk pegawai saran saya ke domba saja. Tapi kalau memang memiliki waktu luang yang banyak bisa ke kambing. Market share-nya seperti apa? Baik kambing maupun domba memiliki market share yang sama-sama bagus. Value-nya cukup tinggi juga, nilai ekonominya bagus. Jadi kunci keberhasilan beternak ini ada beberapa faktor. Yang pertama, harga bahan yang kita peroleh jangan terlalu tinggi. Apabila terlalu tinggi tentunya kita akan tekor. Kedua, kos produksi harus benar-benar di-maintain, jangan terlalu besar.
karena nanti ini juga akan menjadi pengurang laba. Kemudian tingkat kesehatan hewan, tingkat kematian terutama ini juga harus bisa ditekan, mortality-nya harus rendah. Kemudian penjualan, marketnya harus jelas, harganya harus setinggi mungkin. Jadi manajemen yang ada di kandang itu banyak sekali, ada manajemen pembelian bahan, kemudian manajemen pakan, manajemen kandang, dan manajemen penjualan. Ini harus benar-benar dikombinasikan. Jadi kalau ada yang bilang beternak itu mudah, tinggal kita beli binatangnya, kita buat kandangnya, kita beri makan, untung. Salah. Jadi bukan seperti itu. Kita harus bisa mengendalikan siklus yang ada di dalam kandang. Untuk kemudian apabila nanti dulur-dulur memiliki waktu luang kemudian memutuskan untuk berbudidaya kambing. Budidaya kambing ini lazimnya sistem baterai. Jadi satu kotak, satu kambing. Untuk perkawinannya sendiri saat ini bisa melalui inseminasi buatan ataupun juga melalui kawin tubruk. Nanti bisa dipilih salah satunya. Beda dengan domba yang sifatnya koloni itu tadi. Baik dulur-dulur, itu video singkat kali ini terkait lebih menguntungkan mana antara kambing dan domba. Jawabnya sama-sama menguntungkan. Yang terpenting adalah dulur-dulur selaku peternak harus bisa menentukan antara kambing dan domba ini secara karakteristik, terutama waktu dan pakan, lebih sesuai mana dengan kondisi dulur-dulur semua. Baik, itu tadi tips singkatnya. Sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Jangan lupa untuk terus like, subscribe, follow baik kanal YouTube maupun Facebook saya. Sukses untuk kita semua. Cekidot.